jam, alat transportasi mobil. Kesimpulan hasil kunjungan. Pada hari Minggu, kami pergi ke Gedung Merdeka. Kami berangkat dari Jakarta pukul 9 dan tiba di Bandung pukul 12. Gedung Merdeka yang berlokasi di Jalan Asia Afrika Namuna, Bandung dibangun pada tahun 1885. Pada waktu itu, Gedung Merdeka masih berupa bangunan sederhana yang sering digunakan sebagai tempat santai sambil minum. Pada 1920 dan 1928, gedung tersebut diperbaiki oleh dua arsitek Belanda, Van Galenlas dan C.T. Wolff Soemaker. Gedung ini diberikan nama Sovjetic Concordia pada 1955. Gedung tersebut diperbaiki lagi oleh R.R. Srigati Soegiri dan berubah nama menjadi Gedung Merdeka. Gedung ini menjadi tempat yang sangat terkenal di dunia karena pada 18 sampai 24 April 1955 sebagai tempat konferensi Asia Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kajian Abadi Sarah, Lawak juga terasi minyak. Mohon izin dan juga maaf. Perkenalkan nama saya Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan dari Akila. Persiapan sebelum kami berangkat studi di wisata, kami melakukan beberapa persiapan antaranya. 1. Check-in peserta. 2. Pengarahan dan sekolah SMP M4 Pemalang. 3. Doa bersama. Kegiatan perjalanan Bandung pada Rabu 4 Mei 2011 kami berangkat menuju kota Bandung terlebih dahulu pukul 9 malam. Pada hari Kamis kami sampai di Bandung. Kami mandi di rumah makan Mahati pukul 4 sampai 10 malam untuk mandi dan sarapan. Di rumah makan Mahati kami melakukan perjalanan ke Museum Geologi. Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1928. Di Museum Geologi kami menelusuri jejak masa lalu awal kehidupan. Di sana terdapat beberapa bantuan dan fosil ketinggalan masa lalu. Pertama, kami melihat jenis bantuan yang ada di dalam. Ada beberapa bantuan yang dipajang di museum. Misalnya bantuan elit kopi, barande, kulit, dan banyak lainnya. Dari dahulu, kami setelah melihat bantuan, kami diajak melihat film di museum tentang bumi dan waktu. Setelah menonton film, kami pun beberapa fosil dinosaurus dan melihat kondisi purba. Setelah museum geologi, kami menuju ke Cibaturut pada pukul 10. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Ulur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania. Saya berdiri di sini untuk berpresentasi membacakan laporan perjalanan di wisata Bahari Lamongan. Di area kawasan WBL terdapat keseluruhan macam-macam permainan dan wahana-wahana WBL. Jadi pengunjung yang datang di kawasan WBL harus menepati tata tertib dan ketertiban yang sudah diperkenalkan di kawasan area WBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris Kandang Dodong. Saya akan
berasal dari keluarga miskin dan hanya berasal mendirikan sekolah. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, dia akhirnya berhasil membuat tersebut karena malam dapat menghasilkan gelombang rumah dalam rumah itu. Sekian presentasinya, mohon maaf kepada Keceribuan berliterasi dilayani orang dikasih. Sebelum saya mulai presentasi, mohon hadirin animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan contoh teks deklarasi pelangi. Pelangi atau biakala adalah fenomena alam yang terjadi karena pembiasaan cahaya matahari oleh butiran air. Pelangi mempunyai berbagai macam warna yang satu sejajar dan tampak di langit. Pelangi muncul karena cahaya berbias dan melimpah menjauh vertikal ketika matahari terbenam. Maka langit akan menjadi merah karena sinar matahari. Demikian yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi bertemu asa, kelihatan warnanya muda. Berhitung 1, 2, 3, presentasi segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Samirati. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Teks eksplanasi ilmiah. Proses terbentuknya pelangi. Pelangi terbentuk karena butiran air di udara memantulkan cahaya saat terkena sinar matahari. Cahaya matahari dipantulkan oleh butiran air sehingga terurai dan membentuk tujuh warna yang muncul dalam pelangi. Ketika menembus butiran air, cahaya matahari itu akan memantul ke berbagai arah. Warna yang terbentuk akan berbeda tergantung gelombang cahayanya. Biasanya pelangi muncul setelah suatu wilayah terbuka oleh sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk berpresentasi, bukan untuk mencari yang batin. Maka dari itu perkenalkan saya Jihan. Saya akan membacakan teks eksplanasi ilmiah yang bersifat keilmuan. Teks eksplanasi ilmiah adalah sebuah teks eksplanasi yang bersifat ilmiah. Secara garis besar, teks eksplanasi ilmiah tidak jauh berbeda dengan teks eksplanasi pada umumnya. Keduanya berisikan penjelasan tentang bagaimana surat peristiwa terjadi. Teks eksplanasi memiliki fungsi untuk menjelaskan atau menerangkan bagaimana atau mengapa suatu hal terjadi. Teks eksplanasi ini berisi penjelasan rinci suatu fenomena. Segala proses yang terjadi akan dijelaskan secara rinci dan logis dalam teks eksplanasi. Beli kain buat kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi saya, maaf jika kurang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi ilmiah. Kebakaran hutan adalah kondisi saat hujan dilanda api dalam intensitas yang besar, sehingga mengakibatkan kerusakan sebagian ataupun kerusakan hasil hutan. Pemicu hutan dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Sewaktu tentara Belanda kembali dari Jakarta untuk Yogyakarta, hutan merupakan sumber daya alam yang harus dijaga. Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, alangkah baiknya kita berkonservasi alam melestarikan hutan. Dimulai dari membuang punting rokok, mengempat sampah, dan mematikan api unggun sebelum meninggalkan hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli jarum bersama si Ani. Belinya di pasar Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sulaika. Berada di sini untuk mempresentasikan teks
eksplanasi ilmiah yang berjudul Penyebab dan Akibat Banjir. Banjir adalah jenis bencana alam yang terjadi ketika luapan air menggenangi tanah yang biasanya kering. Banjir sering terjadi dan umumnya disebabkan oleh hujan lebat. Penyebab akibatnya banjir selama 10 tahun terakhir diakibatkan oleh banjir, kekeringan, siklon tropis, gelombang panas, dan badai hebat. Banjir dapat menyebabkan kerusakan yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada properti pribadi dan infrastruktur kesehatan masyarakat yang kritis. Banjir akan terus meningkatkan akibat perubahan iklim. Banjir termasuk jenis bencana alam yang terjadi ketika luapan air yang menggenangi tanah yang biasanya kering. Jadi ketika terjadi hujan lebat, berhati-hatilah agar bencana banjir tidak terjadi. Dina membawa bonsai, lalu beberapa kesini semua telah usai. Saatnya saya undur diri. Kalau maju saingannya teman sendiri. Saya tutup presentasi saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu hijau. Ide pokok. Thomas Alva Edison lahir pada 11 Februari 1847 dan dia dapat menciptakan ide yang luar biasa usia muda. Kesimpulan, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada 11 Februari 1847. Dia tidak pernah menyelesaikan pendidikannya. Hanya sempat sampai 3 bulan Edison diajari oleh ibunya. Walau tidak menyelesaikan pendidikannya, usia 4 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Pada umur 12 tahun, Edison sudah bisa membuat koran dan terjual dengan laris manis. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi ini, semoga mendapat nilai bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak pergi dengan ibunya jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan kami menyapa semuanya. Selamat pagi untuk para hadirin. Contoh teks eksplanasi tentang gempa Aceh. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 ini mencapai 9 Richter dengan korban tewas mencapai 283.000 orang hilang dan 1.129.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Biru laut seperti ikan paus menyelam dari lubuk hati yang dalam. Saya tutup presentasi saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pergi ke kondangan, pulangnya dapat diketat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Nasution. Di sini saya akan mempresentasikan teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu alam seperti gejala alam terjadinya pelangi, proses alat listrik dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi sebagai penjelasan kepada pembicara tentang proses terjadinya suatu yang disusun menurut sebab dan akibat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik dan pergi mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kipas rusak jangan dipukul, jika tidak kita mati. Karena semua sudah berkumpul, saya akan mulai presentasi ini.
waktu luangnya membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, dia dapat mencetak koran terbitnya Weekly Herald laris terjual. Berulang seperti kolam, ikan paus, Anda yang menyelam, lubuk hati yang dalam. Saya tutup presentasi ini dengan